pemain yang cedera dan gagal ke World Cup 2022. World Cup 2022 sebentar lagi. Dan kali ini Piala Dunia berlangsung di pertengahan musim. Dan salah satu konsekuensinya adalah banyak pemain yang cedera dan tidak bisa ikut ke Qatar. Berikut adalah daftar pemain yang nasibnya kurang beruntung dan harus menonton Piala Dunia dari rumah. 1. Ben Chilwell. Injury hamstring sejak 2 November. Bek kiri andalan Chelsea ini sudah 2 musim tertimpa sial dengan cedera. Kali ini hamstringnya tertarik sewaktu melawan Dinamo Zagreb di Champions League. Cederanya menyebabkan skuad timnas Inggris minim di posisi bek kiri, sehingga Luke Shaw otomatis jadi satu-satunya bek kiri yang dibawa Three Lions ke Piala Dunia. 2. Timo Werner. Injury ankle sejak 2 November. Walau dia minim gol di Premier League, tapi Timo Werner balik menunjukkan tajinya di Bundesliga bersama RB Leipzig. Mencetak 9 gol di 16 pertandingan. Sayangnya, dia cedera di pertandingan Champions League melawan Shakhtar Donetsk. Penyerang yang punya kecepatan luar biasa ini akan sangat dirindukan oleh Hansi Flick dan tim Jerman di Piala Dunia nanti. 3. Diogo Jota. Injury betis sejak 16 Oktober. Portugal memang punya banyak opsi striker, tapi sangat disayangkan naluri gol Diogo Jota tidak bisa ikut ke Qatar. Dia mengalami cedera saat melawan Manchester City di Premier League. Gonzalo Ramos dan Ricardo Horta akhirnya menjadi pengganti Jota di skuad. Dan ini juga menjadi kesempatan Rafael Leao untuk menjadi pemain inti di Portugal. 4. Reece James. Injury dengkul sejak 11 Oktober. Reece James mengalami cederanya sewaktu melawan AC Milan di Champions League. Berduel dengan Rafael Leao, dia terlihat kesakitan memegang dengkulnya di menit ke-56. Padahal daya serang Reece James dari posisi bek kanan atau bek sayap bisa menjadi senjata mematikan tim Inggris. Terbukti dia telah menghasilkan 7 kesempatan emas selama bermain di Chelsea musim ini. Saat ini Kieran Trippier dan Alexander-Arnold akan menjadi penggantinya di tim Inggris. 5. Pedro Neto. Injury ankle sejak 1 Oktober 2022. Satu lagi penyerang Portugal yang terpaksa hanya menjadi supporter di bulan November ini. Pedro Neto mengalami cedera ankle-nya saat melawan West Ham di Premier League dan ini merupakan cederanya yang kesekian kali setelah musim lalu dia mengalami cedera dengkul yang cukup lama. Tidak hanya di Portugal, klub Wolverhampton Wanderers juga sangat kehilangan skill-skill Neto dan sekarang Wolves terseok-seok di posisi 19 Premier League. 6. N'Golo Kante. Injury hamstring 14 Agustus 2022. Kante kerap dililit cedera di 2-3 musim terakhir dan performanya sebagai gelandang bertahan terbaik dunia menurun. Pemain yang sudah berumur 31 tahun ini tidak lagi punya mobility seperti dulu dan cederanya yang terakhir ini memperparah keadaan. Untungnya, timnas Prancis masih punya banyak gelandang semacam Camavinga dan Tchouaméni dari Real Madrid. Tapi tentunya pengalaman Kante yang juara World Cup 2018 ini sangat disayangkan. 7. Paul Pogba. Injury dengkul sejak 19 April. Paul Pogba dikontrak Juventus secara gratis musim kompetisi tahun ini setelah kontraknya habis dari Manchester United. Namun apesnya, dia sampai sekarang belum sempat bermain untuk Juve satu kali pun karena cederanya sejak April. Pemain yang juga juara Piala Dunia 2018 ini merupakan gelandang andalan Didier Deschamps di tim Prancis. Yang akhirnya Deschamps harus mengandalkan gelandang-gelandang muda semacam Camavinga. 8. Georginio Wijnaldum. Injury kaki sejak 14/2022. Pemain ex-Liverpool dan ex-PSG ini sudah cedera sejak Agustus
saat bermain untuk AS Roma di Serie A melawan Salernitana. Andalan Louis van Gaal di timnas Belanda posisinya akan digantikan oleh Davy Klaassen atau pemain muda Xavi Simons dari PSV. Wijnaldum yang kerap menyumbang gol dari lini tengah akan dirindukan oleh Van Gaal di saat-saat krusial pertandingan. 9. Mike Maignan. Kiper AC Milan dari Prancis ini mengalami musim yang sial karena seringnya didera cedera. Cedera terakhirnya di bulan Oktober membuat Deschamps ogah untuk membawanya ke Qatar. Berumur 27 tahun, Mike merupakan kiper nomor 2 Prancis setelah Hugo Lloris. Tapi penampilannya sudah sangat dinantikan oleh AC Milan. 10. Giovanni Lo Celso. Playmaker yang bermain di klub Villarreal ini cedera sejak bulan Oktober. Tadinya disinyalir dia akan sembuh tepat sebelum Piala Dunia. Namun, sayang cederanya belum kunjung pulih dan dia malah harus melakukan operasi di kakinya. Tentunya ini membuat pusing pelatih Argentina Lionel Scaloni. Walaupun La Albiceleste masih punya banyak playmaker semacam Rodrigo de Paul atau Leandro Paredes, ini juga memberikan kesempatan untuk Alexis McAllister dari klub Brighton untuk masuk ke skuad Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Piala Dunia ini akan kurang bersinar tanpa pemain-pemain bintang di atas? Bahkan, banyak rumor yang mengatakan bahwa Sadio Mane dan juga Son Heung-min belum pulih sembuh total selama di Piala Dunia. Kita lihat saja nanti. Thank you for watching Football United channel. Like dan subscribe kalau mau lihat video-video tentang Manchester United, podcast, news, fakta-fakta unik, dan lainnya. Salam Football United.